Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wijaya. NIM saya 27024 75080. Mata pelajaran Karakter Building Development Center. Di sini saya akan membahas tentang pemberdayaan keterampilan untuk mendukung pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan subjudul Menuju Masa Depan Kerja yang Inklusif dan Produktif. Di sini ada daftar isi. Yang pertama, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan proyek, hasil temuan, solusi, kesimpulan, dan refleksi pribadi. Yang pertama, latar belakang masalah yang berisi tentang tantangan ekonomi global dan nasional, tingkat pengangguran dan ketimpangan keterampilan, peran dan SDM dalam pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan akan pekerjaan layak dan keterampilan relevan. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi efektif untuk memberdayakan keterampilan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini? Dua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan di berbagai daerah? Tiga, bagaimana keterampilan yang relevan dapat mendorong terciptanya pekerjaan layak dan mengurangi pengangguran? Empat, apa peran kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam mendukung pengembangan keterampilan berkelanjutan? Lima, bagaimana pengaruh transformasi digital terhadap kebutuhan keterampilan di era ekonomi modern? Tiga, tujuan proyek. Yang pertama, poin pertama, meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri, agar masyarakat siap menghadapi dunia kerja. Poin 2, mendorong penciptaan pekerjaan layak. Ini bertujuan untuk membuka peluang kerja yang adil, aman, dan produktif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Poin 3, mengurangi tingkat pengangguran dan ketimpangan sosial. Ini bertujuan untuk memberikan akses pelatihan kepada kelompok masyarakat rentan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi. 4, membangun ekosistem pelatihan yang inklusif dan berkelanjutan. Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam penyediaan pelatihan keterampilan. 5, mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia yang tangguh di era digital, yang bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan digital, kewirausahaan, dan adaptasi teknologi untuk menghadapi transformasi ekonomi global. 4, hasil temuan. Adapun hasil temuan, yang pertama, poin pertama, keterbatasan akses pelatihan. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, kesulitan mengakses pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua, mismatch. Mismatch, ketidakcocokan keterampilan. Sebagian besar peserta pelatihan memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini, seperti keterampilan digital dan teknis tertentu. Poin 3, minat tinggi dari masyarakat. Ditemukan antusiasme dan minat yang tinggi dari masyarakat untuk mengikuti pelatihan jika fasilitas dan informasi tersedia. 4, fasilitas dan infrastruktur terbatas. Banyak pusat pelatihan belum dilengkapi dengan peralatan modern dan tenaga pengajar yang kompeten. 5, kurangnya kolaborasi. Ditemukan kurangnya sinergi antara lembaga pelatihan, dunia industri, dan pemerintahan yang menyebabkan pelatihan tidak optimal. 6, keterbatasan dana dan kebijakan penduduk. Terbatasnya anggaran serta belum maksimalnya kebijakan pemberdayaan keterampilan juga menjadi kendala yang sangat signifikan. 5, solusi. Poin 1, penyelenggaraan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Solusi ini mengembangkan kurikulum pelatihan yang relevan dan responsif terhadap permintaan pasar kerja seperti keterampilan digital, teknis, kewirausahaan, dan soft skills. Poin 2, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pelatihan. Hal ini menyediakan platform pelatihan online yang mudah diakses oleh masyarakat luas, khususnya di daerah terpencil, untuk mengatasi keterbatasan geografis. Poin 3, kemitraan multi pihak atau pentahelix.
Ini untuk membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, komunitas, dan media untuk mendukung program keterampilan secara berkelanjutan. Poin 4. Penguatan Pusat Pelatihan Kerja atau BLK dan LPK. Modernisasi fasilitas pelatihan, peningkatan kualitas instruktur, dan penyebaran pusat pelatihan ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Poin 5. Pemberian insentif untuk dunia usaha. Memberikan insentif atau pengurangan pajak kepada perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam pelatihan tenaga kerja atau menyediakan program magang. Poin 6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Membentuk sistem pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelatihan serta keberhasilan penempatan kerja atau peningkatan pendapatan peserta. Poin 7. Program kewirausahaan berbasis komunitas. Mendorong pembentukan unit usaha kecil berbasis keterampilan yang dilatih agar peserta bisa mandiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri. 6. Kesimpulan. Poin 1. Pemberdayaan keterampilan merupakan fondasi utama dalam menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing dan menjawab tantangan zaman, khususnya di era digital dan globalisasi. Poin 2. Ketimpangan keterampilan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan besar, terutama karena akses pelatihan yang terbatas dan belum meratanya kualitas pendidikan vokasi. Poin 3. Pelatihan berbasis kebutuhan industri, digitalisasi, pembelajaran, dan kemitraan lintas sektor terbukti menjadi solusi yang strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Poin 5. Keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta, serta dukungan dari pemerintah, sangat penting untuk menciptakan ekosistem pelatihan yang berkelanjutan dan inklusif. Poin 5. Refleksi dari proyek ini menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari kesadaran dan kolaborasi, serta pentingnya membangun sumber daya manusia sebagai aset utama bangsa. 7. Refleksi pribadi. Poin 1. Menyadari pentingnya keterampilan sebagai aset utama. Saya belajar bahwa keterampilan bukan hanya alat untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan peluang ekonomi. Poin 2, pentingnya kolaborasi lintas sektor. Proyek ini membuat saya memahami bahwa keberhasilan program pemberdayaan keterampilan membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Poin 3, belajar dari lapangan. Pengalaman langsung berinteraksi dengan peserta pelatihan membuka wawasan saya tentang tantangan nyata yang mereka hadapi, seperti keterbatasan akses, kurang informasi, dan ketidakcocokan keterampilan. Poin 4, mengasah empati dan kepemimpinan sosial. Saya merasa lebih peduli dan terdorong untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, terutama bagi kelompok rentan dan pemuda. Poin 5, meyakini bahwa perubahan itu mungkin. Melihat antusiasme masyarakat untuk belajar dan berkembang membuat saya percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, pemberdayaan keterampilan bisa membawa dampak positif yang nyata dan berkelanjutan. Poin 6. Komitmen untuk terus berkarya. Refleksi dari proyek ini memotivasi saya untuk terus aktif dalam inisiatif serupa di masa depan, baik melalui kegiatan sosial, pengembangan program, maupun advokasi kebijakan. Ya, itu mungkin hanya saja yang dapat saya sampaikan. Sudah lebih dari cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.